Yang besar-besar, sampahnya berantakan di mana-mana, pedagangnya nggak teratur, kata ini daerah akademik. Saya nggak mau. Saya ingin nanti saya bikin surat keputusan gubernur di sini dikelola bersama oleh 3 perguruan tinggi itu. Dan kemudian nanti kalau berantakan berarti yang salah perguruan tinggi. Saya ngomong, makanya yang kritik saya terus ngurus Jatinangornya nggak bisa. Kasih tes. Di kampus itu kan kalau kritik loh, terus. Makanya saya tes sekarang, bisa nggak menjadi kepala badan pengelolaan wilayah kawasan Jatinangor. Nanti digilir per tahun ini bagian Unpad, besok ITB, besok ITB, digilir per tahun. Nanti kita lihat begitu ada sampah berantakan secara awal, saya umumin, jangan kritik saya, kamu ngurus ini aja belum bisa. Jatinangor dengan beragam penduduknya kerap diterpa berbagai persoalan, mulai dari sampah yang menggunung, tata kelola lingkungan yang semrawut, serta keberadaan pedagang kaki lima di trotoar yang menghalangi akses pejalan kaki. Menurut data komunitas Jatinangor Hijau, sampah yang berasal dari kawasan ini mencapai 35 ton per hari, tetapi hanya sekitar 15 ton yang dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Secara data, sampah di Jatinangor ini total, itu terakhir lupa tahun berapa, tapi sampah hariannya adalah sekitar 35 ton per hari. Nah, 35 ton. Sedangkan sampah yang akhirnya ke TPA Ciberem itu hanya kurang lebih 15 ton per hari. Nah, berarti kan ada gap. Ada gap sekitar 20 ton. Kemana itu? Gitu. Nah, itu bisa berserakan, bisa akhirnya diolah, bisa akhirnya segala macam. Jadi memang permasalahan ini menjadi permasalahan dan urgensi yang memang prioritas di Jatinangor gitu. Dan nggak bisa kita menyelesaikan secara sendiri-sendiri. Berbagai pihak memunculkan pertanyaan serupa. Apakah perguruan tinggi memiliki hak dan kapasitas untuk mengelola Jatinangor sebagai solusi yang tepat? Kapan Unpad nggak becus ngurus Jatinangor itu karena bukan urusan Unpad juga. Karena ini kan urusan kecamatan mungkin, Pemda atau Pemprovnya. Mungkin, tapi nggak tahu juga saya. Yang harus dilakukan pemerintah ya bukannya mengkritik doang, harusnya mentata lah. Kasih masukan kalau misalkan pedagang nggak tertata, tata di mana gitu. Misalkan ditempatin ini di sini, ini di sini, ini di sini, mungkin lebih enak, lebih tertata kan gitu. Kalau di lingkungan masing-masing kampus misalkan ada sinergi, kita duduk bareng mengenai pengelolaan masalah pedagang, sampah, saya rasa insya Allah. Jadi kalau masalah penanganan kesemrawutan di Jatinangor terlalu menyudutkan pihak kampus sih nggak kurang ini juga, kurang pas juga sih. Kan statement itu ya rame lah ya, viral dan munculin pro dan kontra gitu. Nah, kalau dari kami sendiri, kalau akhirnya kami memaknai hal tersebut sebagai suatu ajakan, suatu stimulan untuk akhirnya mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan gitu, ya kami setuju gitu. Karena kami juga akhirnya terdorong untuk akhirnya kami bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jatinangor. Tetapi kalau kami maknai itu sebagai sesuatu tindakan lepas tangan gitu ya, statementnya suatu tindakan lepas tangan dari pemerintah untuk udah Unpad urusin sendiri kayak gitu, ya jelas salah gitu. Karena dalam kawasan perkotaan Jatinangor ini yang berisikan banyak elemen, ada perguruan tinggi, ada UMKM bisnis, ada mahasiswa, ada masyarakat lokal, ada komunitas-komunitas lainnya gitu. Ya nggak bisa kalau kita jalan sendiri-sendiri gitu. Masalah terkait pengelolaan Jatinangor ini menuai banyak kontroversi. Apa yang akan terjadi?
ketika tanggung jawab tata kelola diserahkan ke perguruan tinggi? KDM kan bilang kalau itu bukan jangan terus kritik saya, tapi kalianlah yang aksi gitu. Tapi sebenarnya kita kan butuh kerjasama ya antara pendidikan, mahasiswa, dan kebijakan itu sendiri. Nah sebenarnya kalau dari masyarakat kita tuh mau gitu, tapi apakah realnya sekarang kawasan Jatinangor ini ditata dengan baik oleh pemerintahnya? Kan tidak ya, kayak trotoar yang sempit gitu, yang digunakan untuk berjualan, terus masalah sampah yang nggak pernah selesai. Karena masalah sampah ini nggak bisa kalau cuma masyarakat aja gitu, kalau hanya sebagian saja. Pemerintah itu harus mengambil alih, karena mengambil kendali lah. Pemerintah ini harusnya mengambil kendali, karena mereka yang paling berkuasa, mereka yang bisa membuat kebijakan, mereka yang punya power untuk meregulasi masyarakat gitu. Kalau itu dikembalikan ke kampus mungkin bisa untuk berkontribusi, mungkin secara edukasi dan membuat gerakan sosial gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau pemerintah tidak mendukung itu, lalu itu cuma sampai di situ gitu, nggak akan menjadi sebuah movement yang besar dan terlalu berdampak gitu, karena kita nggak bisa terus-terusan untuk mendampingi masyarakat gitu. Masyarakat akan jauh lebih akan tergerak kalau ada kebijakan. Kalau tiap tahun ganti-ganti univ gitu untuk mengelola, masalahnya biayanya dari mana? Terus universitas sendiri udah punya banyak masalah tentang biaya gitu. Universitas tuh udah memutar otak gimana bisa tetap berjalan dengan bantuan yang sangat minim dari pemerintah gitu. Mereka harus berdiri di kaki mereka sendiri. Tapi sekarang juga dilimpahkan tanggung jawab untuk mengelola sebuah kecamatan gitu. Kayaknya itu too much sih. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, lantas seperti apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh seluruh pihak? Yang paling penting adalah ya akhirnya kita punya prinsip bahwasanya model pentahelix adalah model yang paling tepat, di mana ya kita harus benar-benar kolaborasi bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah ini, karena Jatinangor ini adalah rumah bersama yang harus menjadi tanggung jawab bersama-sama. Jadi mungkin yang bertanggung jawab ini tanggung jawab kita juga sih kalau soal sampah ya gitu. Karena kan dari kecamatan juga pernah menegur gitu, kalau misalkan kalau udah jualan harus bersih-bersih gitu. Intinya mah kalau berjualan di sini mah tanggung jawab kami sebagai pedagang dan juga mungkin ya kecamatan juga sih gitu. Jadi intinya mah kita aja harus menyadari lah gitu, kalau kita pengen jualan di sini kita harus menaati peraturan gitu. Contohnya ya kebersihan. Mungkin untuk menata kelola itu ya kita bersinergi dengan pihak kecamatan, pihak pemerintahan daerah, bagaimana caranya supaya Jatinangor itu kesannya itu tertata rapi, para pedagangnya juga, sampahnya juga, bagaimana caranya supaya kesemerawutan di Jatinangor itu minimal sedikit rapi lah kelihatannya, itu bagaimana caranya gitu. Harapannya mungkin kita dikasih tempat yang layak, dikasih disatuin lah, kalau mungkin disatuin, dikasih tempat, cobalah rangkul pedagangnya, lingkungannya juga, apa kalau misalkan Karang Taruna sama warga sekitarnya dilibatin lah, maksudnya kalau misalkan ada jualan, tempat jualan di dalam dilibatin, jangan dengan sewa yang mahal gitu. Karena untuk kalau sewa yang mahal kan buat apa? Kalau misalkan punya duit ibaratnya 10-20 juta, lebih baik buat bikin usaha banyak, usaha gede gitu kan, seperti itu. Pada akhirnya, tata kelola lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengelola suatu daerah, baik dari pemerintah maupun masyarakat termasuk mahasiswa.